jarak jauh, penguatan kompetensi pengawas. Assalamualaikum, semoga senantiasa terlibat curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu cuma kali itu, Mi? Sarwa ada juga. Itu cuma kali itu. Yang Punten yang lainnya di mute. Baik. Pak Kapus yang kami hormati, sekilas kami laporkan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan pelatihan teknis pendidikan, di mana para pesertanya adalah para pengawas, baik pengawas madrasah maupun pengawas PAI, sebanyak 4 angkatan, masing-masing angkatan berjumlah 40 orang. Dan Pak Kapus yang kami hormati, perlu kami laporkan juga bahwa untuk pelatihan di BDK Bandung, kebetulan saya selain sebagai Kasih Diklat Tenaga Teknis Pendidikan, sekarang juga merangkap sebagai PLT Kasih Diklat Tenaga Administrasi. Kami laporkan bahwa untuk kegiatan Diklat Administrasi di BDK Bandung seluruhnya berjumlah 65 angkatan. Di antaranya untuk pelatihan di kampus ini 40 angkatan dan PDWK-nya 25 angkatan. Dan perlu kami laporkan juga kepada Pak Kapus bahwa untuk proses LATS di minggu kemarin, di hari Senin tepatnya, dari Satgas Covid Kota Bandung sudah memberi izin untuk pelaksanaan pelatihan klasikal, sehingga setelah Lebaran ini Balai Diklat Kebun Bandung akan siap-siap untuk pelaksanaan klasikal di BDK Bandung, tentu saja dengan ya sekalian SDM Kementerian Agama. Nanti mungkin di sesi setelah pemaparan dari Pak Kapus, kita akan ada sesi tanya jawab. Ya. Dan kalau nanti Pak Kapus yang akan ada. Baik. Waduh, hidup mati. Baik, Pak Kapus dipersilahkan untuk ini saya kemungkinan akan pindah ke HP karena agak kurang stabil di sini ini. Baik. Dipersilakan Pak Kapus. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ini yang menyampaikan harusnya Pak Heli, tapi nggak apa-apa. Akan saya sampaikan. Saya persilahkan melihat profil ya istilahnya. Profil ya. Oke, silahkan. Parang lampu, Mi. Si parang lampu ya, internet. Cabut. Cabut. Kaya lah ada pinuh kayak cai mah. Teknis pendidikan ya? Apa nih? Pelatihan apa? Penguatan kompetensi pengawas. Pelatihan Penguatan kompetensi pengawas. kompetensi pengawas ya. Tensi pengawas kan? Iya. Bidang harmonisasi umat beragama pada Pusat Kerukunan Umat Beragama serta Kepala Bidang pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan. Menapaki karir sebagai eselon 2, beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal pada tanggal 27 November tahun 2014.
Kemudian menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 3 Juni tahun 2016. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat sejak tanggal 17 Januari tahun 2020. Dalam bidang pendidikan, beliau telah menyelesaikan Magister Pendidikan pada Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2002, kemudian melanjutkan ke program doktor pada Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2006. Selain pendidikan formal, beliau juga pernah mengikuti beberapa pelatihan dan pendidikan dalam jabatannya sebagai aparatur negara, diantaranya pelatihan kepemimpinan tingkat 3 tahun 2006, pelatihan kepemimpinan tingkat 2 pada Lembaga Administrasi Negara tahun 2016, serta pelatihan program pendidikan reguler Angkatan 59 PPRA Lemhanas tahun 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'inu ala murid dunia wadin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati ya, ini moderator Bapak Heli Hermansyah ya. Saya lihat tadi 2 jabatan sekaligus dipegang ya. Yang kami hormati para peserta pelatihan jarak jauh, pelatihan kompetensi pengawas ya. Saya lihat senior-senior semua ya. Ya, gagah-gagah semua, yang laki perempuan cantik-cantik ya. Masih kelihatan ini ya. Luar biasa, ini sebagai pejuang Kementerian Agama ya. Luar biasa, ini kurang lebih seadik-adik saya ya. Apa ada yang lebih dari seadik saya ya? Ini kelihatan gagah-gagah semua nih. Ganteng-ganteng semua yang laki-laki ini. Lihat dari senyumnya luar biasa. Tapi saya optimis, saya yakin ini pejuang Kementerian Agama yang sudah luar biasa ya. Sudah malang melintang di Kementerian Agama ya. Keplok ya. Saya sudah 38 tahun bekerja di Kementerian Agama ya. Sejak umur 19 tahun. Jadi masih kelihatan muda padahal sudah tua ya kan, sudah 58. Ada apa namanya, mau lelang ini eselon 1 kemarin sudah nggak bisa karena umurnya sudah 58 tahun ya. Artinya apa? Terakhir saya kepengen jadi eselon 1 tapi tidak kesempatan, hanya eselon 2 saja, tapi alhamdulillah kebagian gitu ya. Saya yakin bapak-bapak ibu sekalian ini juga mantan atau pernah menjadi pejabat-pejabat eselon, mungkin ada yang sudah eselon 2 atau eselon 3 paling tidak ya, amenat atau dosen ya, atau apa ya. Ini kalau dari lihat visnya ya, ini luar biasa semuanya. Bapak Ibu yang kami banggakan, peserta diklat yang kami banggakan, pelatihan diklat jarak jauh ini adalah salah satu solusi di era COVID-19 ini ya. Tentunya diklat jarak jauh atau Zoom ya, melalui Zoom atau daring, ini salah satu solusi yang bisa lakukan saat ini. Kalau kita lihat saat ini 5 tahun ya, 5 tahun ya, kita punya program Renstra kita harus bisa mendiklat para SDM Kementerian Agama sekitar 56.000 yang saat ini ya kita dibantu 14 balai diklat yang tersebar di Indonesia. Kita ada 2 pusat, Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Pusdiklat Tenaga Teknis. 56.000 ini memang tidak sedikit. Paling sedikit kita setiap tahun ya 2 pusdiklat tadi dan 14 balai ini harus sekitar 11 sampai 10.000 peserta diklat. Untuk itu maka Bapak Ibu sekalian, inilah saya baru kali ini benar-benar ya menjadi narasumber atau pengajar ya, pelatihan teknis kompetensi pengawas
Ya, baru kali ini saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian ini sebenarnya saya tidak memberikan narasumber, tidak mengajar Bapak Ibu sekalian, tapi saya sebetulnya hanya tukar informasi atau istilahnya sharing informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Saya yakin Bapak Ibu sekalian lebih hebat daripada saya, ya. Saya yakin ini. Tapi karena ini sudah tugas harus saya sampaikan, maka akan saya sampaikan. Maka kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang pengembangan sumber daya Kementerian Agama. Seperti apa sih? Mari kita lihat, ayo. Kalau kurikulum vitae tadi sudah kita sampaikan, tentunya kita langsung menginjak ke next. Pegawai Kementerian Agama tadi, terus langsung ya. Ini langsung terus. Nah, kita lihat dari jumlah pegawai negeri Kementerian Agama yang saat ini tercatat per Juli 2020 yaitu berjumlah 233.517 orang. Dasar ini berdasarkan Simpek Kementerian Agama. Ya, kita ketahui bersama dipecah menjadi 2, laki-laki sekitar 114.146 dan perempuan 119.376. Kalau perbandingan dilihat ini, tentunya perempuan di sini lebih banyak 5.000, ya. Ya enggak, Bu? Kurang lebih ya. Ini kayak Bu Kiki Zakiyah ini ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini. Next. Nah, kita dikelompokkan menjadi 4 kuadran ASN, yaitu berdasarkan kompetensi kualifikasi sesuai, ya, dan tidak kompetensi kualifikasi tidak sesuai. Ini menjadi tidak berkinerja dan berkinerja. Kelompok pertama yaitu kompetensi kualifikasi sesuai dan berkinerja. Ini patut kita pertahankan. Yang pertama, kelompok pertama. Kelompok kedua yaitu tidak kompetensi kualifikasi tidak sesuai namun berkinerja. Ini didiklat dan bisa juga dimutasi. Yang ketiga ini yaitu kompetensi kualifikasi sesuai tidak berkinerja dirotasi atau mutasi. Yang keempat yaitu tidak kompetensi kualifikasi tidak sesuai dan tidak berkinerja. Saya yakin para pengawas ini kelompok 1. Ya, kalau ada ya kelompok 2 lah. Yang 3, 4 itu tidak ada. Betul apa betul? Betul. Amin. Jadi betul. Betul. Amin. Mudah-mudahan Pak. Nah, jadi kita tegang dulu. Sebagian besar 90% kelompok 1. Ya, ada hanya berapa? 10% lah kelompok 2. Ada kan ada, maka diperlukan diklat. Atau barangkali bertahun-tahun bosen, ya dipindah tugaskan gitu. Barangkali itu hanya kalau menurut saya hanya paling 10%. 10%. Papua pindahkeun. Silakan, next. Nah, kita lihat dari fungsi pelatihan diklat itu apa sih? Sebagai fungsi pelatihan tujuannya adalah untuk memperkecil gap kompetensi, yaitu kompetensi real dan kompetensi ideal. Inilah akan nyambung akhirnya. Ya, oke, next. Nah, kita lihat dasar pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 dari pasal 69 ayat 1, pasal 70 untuk PNS, pasal 102 untuk PPK atau P3K, dan diperkuat peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 yaitu pasal 203 dan 204. Ini dasarnya, ini regulasinya. Ya, next. Kita lihat definisi kompetensi apa sih? Kalau kita lihat secara umum, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang untuk memberikan kinerja unggul dalam bekerja, peran atau situasi tertentu
yang meliputi pengetahuan, keterampilan, keahlian, sifat peran, sosial, ya, peran sosial, citra diri, motif yang memanifestasikan dalam perilaku. Sehingga kompetensi ini akan selalu korelasi hubungan erat dengan pengetahuan, dengan keahlian, dengan sifat, dengan peran sosial, citra diri, motif. Inilah kompetensi. Oke, next kita lihat lagi. Nah, jenis kompetensi seperti apa sih? Kalau kita lihat kompetensi teknis, pengukurannya yaitu dari tingkat pendidikannya, pelatihan teknis fungsionalnya, pengalaman bekerja secara teknis. Saya yakin Bapak Ibu peserta diklat jarak jauh ini, pelatihan kompetensi pengawas ini hebat-hebat semua. Saya yakin itu, karena untuk menjadi jenjang ya sebagai pengawas ini harus pernah jadi guru, ya kan? Kalau nggak salah, senior kepala sekolah, itu udah ngelotok-ngelotok semua itu dari ilmu dan sebagainya. Kalau ngomong, waduh luar biasa sudah, jago sudah, top Marco top, ya Pak Wowo ya. Wah Pak Wowo nih ya, semangat Pak Wowo. Semangat Pak. Itu luar biasa sudah. Bu Kiki juga ini senyumnya ya Bu Kiki. Meskipun puasa sambil senyum-senyum, waduh seger kayak es krim. Ya Bu Kiki ya. Nah kita lihat juga kompetensi manajerial itu seperti apa sih? Kita ukur, kita lihat dari tingkat pendidikannya. Ya, pelatihan struktur, manajemen, pengalaman kepemimpinan. Seperti bapak-bapak sekalian, ya, ini juga hebat-hebat semua. Kalau diterapkan sebagai di profil itu mungkin hebat-hebat semua itu. Sayang sekian orang ini nggak bisa dimunculkan profil kayak saya tadi. Kalau dimunculkan, wah top Marco top betul itu, ya. Karena yang bisa dimunculkan narasumber bahkan narasumber itu. Nah, kita lihat juga kompetensi sosial kultur atau pengukurannya. Kita lihat sebagai pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk. Jadi saya yakin 100% Bapak Ibu sekalian di masyarakat ini bisa menjadi suri toladan. Dan saya sangat terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Sebagai pengawas, ya, di tempat tinggalnya bisa menjadi contoh. Ya, sebagai ujung tombak Kementerian Agama. Ya, di tangan Bapak Ibu sekalianlah Kementerian Agama ini bisa dilihat oleh masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih. Ya. Oke, next. Nah, kita lihat dari tujuan dan sasaran pengembangan kompetensi. Apa sih tujuannya? Yaitu agar pegawai mampu melaksanakan tugas-tugas atau bekerja tertentu sesuai yang memuaskan. Memuaskan siapa? Tentu kan memuaskan pada masyarakat. Nah, Bapak Ibu sebagai pengawas, ya, itu sebagai bukti alat-alat, ya, pemerintah atau pimpinan atau Kementerian Agama pada masyarakat ini. Nah, di tangan Bapak Ibu sekalian sebagai pengawas ini, ya, melihat bagaimana teman-teman kita, adik-adik kita, ya, sebagai pekerja, sebagai guru, nah, sebagai apa di situ kepala sekolah, ya, madrasah, ya, Bapak lihat ya, nah, meluruskan andaikan ada yang tidak lurus, ya, menyimpang. Ini yang benar seperti ini. Ini tangan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya yakin sebagai pengawas ini mempunyai capable, kemampuan, ya, yang luar biasa. Ya, kalau namanya pengawas akan hadir, wah, guru-guru itu akan ini ya, luar biasa, ya. Akan disegeni wibawanya, performanya itu luar biasa. Sehingga apa? Apabila pengawasan Bapak Ibu sekalian, teman-teman kita guru, kepala sekolah itu akan bekerja dengan baik caranya. Tentunya bisa meningkatkan kesadaran diri pegawai tersebut agar kerja baik sesuai on the track, sesuai aturan yang berlaku dan sebagainya. Apalagi sekarang sistem keuangan negara ini ketatnya sudah luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ini sebagai alat-alat kami, ya, alat-alat kami, sebagai ujung tombak kami Kementerian Agama, ya.
untuk agar pegawai Kementerian Agama, SDM Kementerian Agama semakin unggul. Apabila para pegawai meningkatkan keterampilan dalam bidangnya tentu, sehingga pelayanannya mereka akan prima, ya, akan dilihat. Nah, kalau sudah itu, disinilah hadir negara, disinilah hadir pemerintah, ya. Jadi luar biasa ini Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, ya. Tentunya agar meningkatkan motivasi pegawai, ya, pegawai semakin meningkat motivasinya, semangatnya. Sekarang gaji juga lumayan dapat, tukinnya juga, ya. Cuman yang jadi masalah sekarang kalau Bapak Ibu sekalian jadi narasumber tidak dibayar. Karena kalau di Kementerian Agama, kecuali di tempat lain bisa dibayar penuh. Ya Bu Kiki ya, benar nggak? Aturannya sekarang biar kapus sekarang ini ngomong sampai berbusa-busa nggak dibayar ini karena masih di Kementerian Agama, ya, nggak dibayar. Andai kan bayar hanya sifatnya apa ya, honor kecil hanya 200.000 kali 3 itu potong 15%. Nah ini beda narasumber dulu, ya, zaman bapak-bapak dulu ya Pak. Sekarang ya sudah terima, memang aturan seperti itu. Kita harus nerimo ing pandum kalau bahasa Jawanya. Tapi kalau di ini karena ikhlas beramal, supaya logo kita di belakang yang hijau itu, ya, Kementerian Agama ikhlas beramal, ya. Tapi kita harus tetap meningkatkan kinerja organisasi agar lebih baik, ya, agar lebih di apa istilahnya dicintai oleh masyarakat. Next, silakan. Bapak Ibu yang kami banggakan, tujuan dan sasaran pengembangan kompetensi ini yaitu kalau kita lihat kompetensi plus lingkungan kerja yang mendukung produktivitas, maka akan diperoleh kinerja yang efektif. Itulah teorinya. Next. Nah, kita lihat 3 nilai revolusi mental, ya. Apa saja sih? Integritas, jujur, dapat dipercaya, berkarakter, bertanggung jawab, itu integritas. Nah, kalau etos kerja keras, optimis, produktif, inovatif, dan berdaya saing. Nah, terus yang ketiga gotong royong, bekerja sama, solidaritas tinggi, komunal, berorientasi pada kemaslahatan dan kewarganegaraan. Saya yakin Bapak Ibu semua ini sudah melekat di dada Bapak Ibu sekalian. 3 hal ini. Ya, ditunjang lagi, next, lain. Kita ada namanya 5 nilai budaya kerja dan 3 nilai revolusi mental yang sering kita teriak-teriakkan. 5 budaya kerja, ya, berulang-ulang, ya, kemarin nilai budaya kerja, integritas, profesionalitas, inovasi, ya. Terus lagi Pak udah baik yang itu, nah, integritas, inovasi, terus tanggung jawab, keteladanan, ya, 3 nilai revolusi mental tadi, integritas, tos kerja, gotong royong. Nah kita lihatlah integritas itu seperti apa sih? Integritas yaitu keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, perbuatan yang baik dan benar. Itulah integritas. Ya, yang kedua yaitu profesionalitas. Harus bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil yang terbaik. Wah, ini sudah saya yakin sudah melekat semua Bapak Ibu sekalian. Di dada Bapak Ibu sekalian sudah apa makanan sehari-hari dan Bapak sudah melekat, sudah berjalan ini. Ya. Yang ketiga yaitu inovasi. Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasikan hal yang baru yang lebih baik. Saya yakin, ya, ini sudah tugas Bapak Ibu sekalian. Pengalaman Bapak Ibu sekalian sekian tahun masa kerja di Kementerian Agama sebagai pegawai, ya, guru, kepala sekolah, kepala madrasah, sekarang menjadi pengawas. Oh, ini sudah luar biasa ini, ya. Sehingga sering melakukan penyempurnaan yang sudah ada dan mengkreasikan hal yang baru yang lebih baik. Next. Kita lihat tanggung jawab. Bekerja secara tuntas dan konsekuen. Yang terakhir yaitu silakan keteladanan. Bisa menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Saya juga yakin ini Bapak Ibu sekalian sudah melekat, sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, karena ini diklat yang harus jadi materi harus saya sampaikan. Insya Allah pembekalan melalui pelatihan jarak jauh, pelatihan kompetensi pengawas ini betul-betul
bisa bermanfaat, paling tidak mengingatkan kembali. Nah, sebagai ASN atau PNS, kita harus setia pada 4 pilar kebangsaan kita, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini harus sudah melekat di dada Bapak Ibu sekalian, ya, termasuk saya juga. Oke, next. Kita lihat ini, sebagaimana regulasi Keputusan Menteri Agama nomor 421 tahun 2001 tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Agama, maka kita sebagai pegawai Kementerian Agama, pertama harus menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kedua, mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, bekerja dengan jujur, adil, amanah. Yang keempat, melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional, dan inovatif. Yang kelima, setia kawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan pegawai negeri Kementerian Agama. Ini yang ada sebagai kode etik Kementerian Agama. Paling tidak Bapak tidak perlu hafal, Bapak Ibu sekalian, yang penting ini kaitkan kembali. Ini loh. Oke, lanjut. Nah, selesai. Bapak Ibu peserta Diklat pelatihan jarak jauh, pelatihan kompetensi pengawas, tentunya saya sebagai manusia biasa, apalagi puasa-puasa begini, masih banyak yang perlu saya sampaikan, tapi materi ini agar bisa memacu atau mematik kita untuk diskusi, maka kami persilahkan barangkali bisa diskusi dengan saya. Kalau nanti memang jawaban saya kurang memuaskan atau saya kurang ini, akan saya jawab secara tertulis, nanti akan saya sampaikan kepada Balai Diklat Keagamaan Bandung. Kami persilahkan Pak Eli Hermansyah untuk memandu. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Kapus atas pemaparannya. Baik, Bapak dan Ibu para peserta, kita buka sesi diskusi, sesi tanya jawab. Silahkan tap tangan atau bisa langsung. Ya, saya Pak Wowo. Saya Pak Moderator Urip dari Sukabumi. Ya, Pak Wowo dulu. Ini biar ini Pak Wowo dulu ya, dari Bandung. Pak Wowo, ya. Pak Urip sama ya, namanya mirip dengan saya Pak Mulya ya. Kita nanti kasih kesempatan. Boleh, silakan Pak Wowo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Kabus Diklat. Jadi tadi setelah mendengarkan apa yang paparan dari Bapak tadi sudah cukup gamblang, cukup menjadi suatu pencerahan bagi kita. Tapi paling ini akan menyoroti daripada tentang profesionalisme, profesionalitas seorang pengawas, profesionalitas. Di sini kan diantaranya bekerja secara disiplin, kompeten, tepat waktu, dengan hasil yang terbaik. Nah, khususnya untuk kita sebagai pengawas, untuk mencapai kepada suatu profesionalisme itu memang kalau secara regulasi kita sudah memegang sertifikat sebagai pengawas. Ya. Tetapi kan perlu di-upgrade tiap tahun. Jadi mungkin langkah-langkah apa saja dari Balai Diklat untuk pengawas dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme pengawas itu supaya lebih up to date begitu aja mungkin Pak Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wowo ya. Jadi satu dulu biar fokus bisa jawabnya ya. Betul Pak Wowo, jadi memang betul isi bagaimana Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2020 ya. Ini sudah kewajiban pimpinan Kementerian Agama paling sedikit sekitar 20 jam pembelajaran untuk 1 tahun ya. Betul Pak Wowo. Kalau pengawas semua seperti Pak Wowo ini, sudahlah, pimpinan itu tidur itu. Karena sudah mengupgrade diri ya. Jadi memang ilmu itu kan selalu berkembang ya, berkembang ya, selalu dinamis ya. Jadi
kita kadang-kadang jujur Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekarang itu muda-muda sekarang itu hebat-hebat sekali ya. Saya kadang-kadang, waduh, saya tidak segen-segen saya tanya, oh ini seperti apa ini? Nah saya yakin Pak bahwa seperti saya. Nah, agar kita profesional, ya tentunya itu tadi bekerja secara tuntas dan saya sebutkan tadi, ya, itu. Nah kalau itu sudah saya nggak usah saya jelaskan, Bapak Ibu itu sudah ada di situ, ya. Ya tentunya kalau kita Bapak sebagai pengawas, kalau Bapak sedang terjun ke lapangan mengawas itu akan terapresiasi dengan baik itu, akan dilayani dengan baik. Kalau tidak datang ya tentunya itu sebagai menjadi poin yang kurang, yang sebagai Bapak awasi di situ. Nah disinilah hadir sebagai pengawas. Ya, pengawas itu memang kerjaan mulia dan itu senior, maka agak sulit pengawas kalau belum pernah jadi guru atau kepala sekolah. Kalau nggak salah gitu Pak Boya. Betul ya? Betul ya? Betul Pak. Nah, jadi nanti Bapak pengalaman itu akan akan disampaikan kepada ya junior kita. Itu kan sebenarnya junior kita tuh senior pada junior kan gitu kan. Nah gini loh yang benar lah Bapak Ibu sekalian, inilah tugas Bapak Ibu sekalian. Ini loh yang benar, ngajar yang benar dari kepala madrasah yang benar seperti ini, jangan seperti ini, nanti jadi ini. Ya ini. Nah itulah sudah profesional menurut saya. Jangan sampai nanti ditanyai nggak paham, nggak ngerti lah, itu bukan pengawas, nanti dia akan dikerjain oleh ini kan gitu. Tapi saya yakin sekian peserta diklat ini semua profesional, ya nggak usah khawatir. Saya rasa itu Pak ya, cukup ya Pak ya. Pak Bowo, silakan Pak Urip. Pak Urip mana Pak Urip? Baik Pak, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Pak Kapus, semoga ini pertanyaan saya masih berhubungan dengan materi yang sangat menarik siang ini Pak, yaitu bicara tentang pengembangan SDM, khususnya SDM di Kementerian Agama Republik Indonesia. Tadi Bapak menyampaikan ada 4 kuadran untuk ASN ini. Kuadran? Ya, silakan dibuka lagi nanti. Oke. Nah, ini sangat menarik Pak. Ya. Kenapa saya katakan sangat menarik? Karena ini masih menyambung juga dengan pertanyaan yang disampaikan di awal tadi oleh Pak Wowo, ya, bicara tentang profesionalitas. Artinya profesionalitas berarti bicara tentang profesi pengawas itu sendiri. Hari ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan salah satu regulasi ya tentang standar nasional pendidikan yang sebetulnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002. Hari ini sudah keluar PP Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Nah, ini kami sudah baca, hanya belum membedah secara tuntas. Ada salah satu pasal, itu pasal 30 ayat 3 ya. Di mana di situ ada kata pengawas tapi tidak tersurat, Pak. Ya, tidak tersurat artinya pengawas ruang lingkup di pendidikan itu sendiri. Ya, hanya ada di situ pengawas di tingkat satuan pendidikan, lalu pengawas di tingkat daerah dan tingkat pusat itu. Nah, yang kami ingin pertanyakan di sini sekali lagi bicara tentang profesionalitas, bicara tentang profesi kami ke depannya, karena sampai hari ini masih jadi bahan diskusi, Pak, gitu ya. Ya. Sementara dari pimpinan tersendiri, ya, ini belum sampai ke arah sana. Nah, pertanyaannya, sekiranya ke depannya, kalau memang pengawas itu secara spesifik tidak ada, ya, lalu bagaimana Pak solusi awal mungkin ya, solusi awal dari Puslitbang dan badan-badan diklat lainnya untuk mengakui keberadaan pengawas ini. Ya. Demikian Pak, terima kasih Pak. Pak Urip, jadi pertanyaan ini luar biasa dan tadi mengevokan ke saya ya tentang PP 57 tahun 2021 ya, yang terakhir tadi ya. Betul Pak, betul sekali. Nah ini saya kebetulan juga belum baca, tapi saya bisa menjelaskan barangkali ya. Memang ini perlu nanti ditunjang lagi dengan di breakdown regulasi, ya memperjelas. Bisa nanti bisa disampaikan ya
ke ke Dirjen Pendidikan, Kanwil Dirjen Pendidikan nanti ya, untuk agar nanti diperjelas di situ, di breakdown lagi dengan KMA. Di situ diperjelas di situ tugas dan fungsi sebagai pengawas pendidikan tentunya ya. Diperjelas karena itu sifatnya umum. Tadi kan umum itu nasional kan. Nah, nanti kita bisa breakdown apakah melalui keputusan Menteri Agama atau PMA, peraturan Menteri Agama atau keputusan Menteri Agama atau Dirjen, surat edaran Dirjen. Nah, ditunjang di situlah. Itu nanti untuk memperkuat tugas sebagai pengawas. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sebagai profesionalitas bisa menjalankan tugas sesuai regulasi, sesuai undang-undang yang berlaku, itu udah profesional. Wong adanya kita bekerja masih bekerja tidak itu regulasi, SK, surat keputusan. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sudah menjalankan tugas itu, sudah kita anggap profesional menjalankan tugasnya. Cuman tadi yang disampaikan Bapak, masalah regulasi tadi itu mungkin bisa nanti sebagai bahan masukan karena masih baru. Saya juga belum baca secara detail, tapi saya yakin itu nanti di breakdown lagi ada diperkuat dengan surat keputusan Menteri Agama atau Dirjen, edaran Dirjen dan sebagainya. Itu barangkali Pak Urip ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Satu lagi. Pak Nurhan, Pak Nurhan. Silakan Pak Nurhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya Pak Dokter. Pembicaraan materi yang Bapak sampaikan itu adalah cukup menarik yang berkaitan dengan masalah sumber daya manusia. Jadi kalau kita melihat bahwa SDM yang unggul itu adalah untuk mencapai sebuah keberhasilan. Karyawan Kemenak manakala dia memahami 5 budaya kerja dan juga revolusi mental ya, itu kayaknya bisa mencapai sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Iya. Itu adalah endingnya. Ya. Dan jadi permasalahan kalau kita melihat bahwa di kita ini adalah kalau untuk mencapai sebuah kerja yang profesional itu harus ditunjang dengan kompetensi. Nah, kompetensi di antara hari ini adalah untuk peningkatan mutu pengawas, itu cukup bagus Pak. Ini tolong dikembangkan terus, diklat semacam ini, karena sesuai dengan tupoksi. Dan kaitan dengan yang ditanyakan teman saya tadi, bahwa saya tidak takut bahwa artinya pengawas itu hilang, karena mungkin di situ adalah nanti akan ada turunan-turunan. Dan ya, turunan tadi, PMA, KMA ya. KMA dan lain sebagainya, regulasi. Dan ini juga dari APSI juga sudah bergerak dan lain sebagainya. Maka dari itu ini kompetensi dan komitmen ya itu adalah sangat bagus di dalam melaksanakan sebuah kerja. Nah, idealnya sebagai karyawan Kemenak itu adalah kompetensi dan komitmen itu harus ini. Nah, kalau dua-duanya harus punya Pak. Kalau manakala karyawan hanya ada kalanya yang komitmennya bagus tapi kompetensinya rendah, gitu kan? Ada juga yang kompetensinya bagus, tapi komitmen dalam terhadap lembaga ya. Oke. Pengabdian ya. Pak, yang mana? Ya tentunya yang menurut saya mah dua-duanya harus kolaborasi. Ya, kolaborasi. Dan manakala kompetensinya bagus ya, kompetensinya bagus, tapi komitmen ini Pak. Bagaimana menurut tanggapan Bapak selaku pemateri pada hari ini yang berkaitan dengan SDM tadi? Ya, baik Pak Nurhan ya, betul tadi yang sampaikan sebenarnya tidak perlu saya jawab Pak Nurhan sudah jawab. Tentunya kompetensi dengan komitmen harus beriringan ya, harus kolaborasi. Kalau komitmen doang, kompetensi nggak punya ya nggak bisa jalan juga, atau sebaliknya. Ya, kompetensinya bagus, enggak komitmen ya enggak ini juga. Tapi saya yakin dari wajah-wajah Bapak Ibu sekalian ini sudah saya ajarkan tadi sudah masuk semua ini. Ini sebagai penyegaran saja, ngingetkan saja kepada Bapak Ibu sekalian ya, sebagai narasumber saya di sini ini menyampaikan agar Bapak yang kalau udah lupa-lupa ingat lagi kan gitu. Jadi harus kolaborasi ya. Untuk SDM kita, SDM unggul, apalagi sudah kita 5 budaya kerja. Yang penting itu jalankan, jangan hanya sebagai
dogma-dogma aja muncul di ini, tapi nggak pernah dijalankan. Kalau nggak pernah jalankan ya nanti akan tubrukan di bawah, ya kan? Ya nggak? Nah kita sekarang harus belajar komitmen. Nah tadi betul komitmen. Apa yang disampaikan harus sama. Perbuatan kita, kelakuan kita kan gitu kan? Kita sering dengan anak-anak kita, ya. Jangan merokok kamu, tapi kita ngerokok di depan anak. Nah, anak bapak juga ngajari, gitulah itu. Akhirnya kita dikembalikan lagi anak-anak sekarang itu pintar-pintar, cerdas-cerdas. Jadi kita itu, saya dulu waktu kecil diajari bapak saya. Bapak saya meskipun tukang rokok nggak pernah di depan saya itu ngerokok. Jadi ngelarang saya ngerokok. Sampai sekarang saya itu tidak bisa merasa nikmatnya rokok itu nggak bisa. Ya karena tidak terini tadi. Jadi diajarin seperti itu, ya. Nah, nanti yang muncul ke saya tanggung jawab aja. Sebagai bapak harus mencari nafkah lah, itu disitulah. Bapak saya selalu menunjukkan jangan sampai anaknya itu kurang, anaknya ini sampai apa istilahnya sedih karena mungkin nggak punya duit nggak ini. Itu dia pernah tunjukkan ke saya, happy saja. Sehingga suatu ketika saya akan bayar sekolah atau beli buku, duit nggak ada apa, jawaban bapak saya. Sabar dulu ya, ini bapak itu belum diambil duitnya. Malah nggak punya duit itu, belum diambil katanya. Nah betul, gajinya belum keluar. Itu seperti itu, contoh seperti itu. Itulah sebagai tauladan tadi ya. Nah saya yakin Bapak Ibu sekalian ini kalau saya cerita lebih panjang, lebih detail seperti ngajari ikan renang dalam air. Nah ini udah jago renang kok, diajari renang. Kan gitu kan. Tapi saya kembali lagi ini hanya mengingatkan saja Bapak Ibu sekalian. Share, ya, saya mengingatkan agar kita yang sudah lupa itu ingat kembali. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, saya yakin ini sudah agak siang ngantuk-ngantuk jam segini ini jadi narasumber, apalagi puasa-puasa ini juga luar biasa, ini perlu ya perjuangan yang ini. Tapi kalau ada perempuan yang nanya seperti Bu Kiki, Bu Iis, boleh saja. Satu ya sebelum saya close ya, satu. Silakan Pak, Ibu Aminah. Oh Bu Aminah ya sudah. Saya tanya Bu Kiki, nggak tanya dulu Bu Kiki. Ya Pak, siapa? Terima kasih. Tanya. Atau diwakili dengan Bu siapa mana kalau nggak muncul? Aminah, Ibu Aminah Pak. Bu Aminah silakan Bu Aminah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Ini saya merasa pertama bersyukur sekali Pak bahwa saat ini saya bisa mengikuti pengupdate dan potensi saya gitu. Karena terus aja Pak, saya semenjak diangkat jadi pengawas tahun 2016 sampai sekarang baru kali ini Pak mendapatkan diklat gitu. Ya makasih bagus. Karena apa Pak? Mungkin karena saya itu kebetulan pengawas PAI tapi diangkat dinas Pak. Nah, apakah nanti kami yang dari pengawas PAI diangkat dinas itu ada prioritas atau ada catatan bahwa kami termasuk orang-orang yang pantas, orang-orang yang di kewajiban mengupgrade dari pihak Kementerian Agama gitu Pak, karena mengingat kami dari dinas gitu. Ya Pak. Nah, kami diberikan tugas Pak untuk pengawas PAI tiga kecamatan dan diberikan tugas manajerial dari dinas itu hanya satu sekolah Pak. Bagi ini aja sebagai menutup kewajiban aja gitu. Jadi sebetulnya kami itu hanya sangat ingin sekali potensi kami itu dari kepengawasan PAI-nya Pak. Karena lebih banyak di situ saya di PAI. Cuma ada kekhawatiran Pak bahwa kami apakah ada nama-nama kami di Kemenag gitu. Karena kami itu di dinas enggak ada Pak nama-nama. Baik. Kami minta di aku gitu loh Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bu, ya Ibu ikut diklat ini diklat sebetulnya apalagi narasumber dari ada Kemenag. Pada dasarnya diklat ini kan nanti akan dipantau oleh lembaga administrasi negara. Nah, itu akan dicatat, nanti akan dilaporkan oleh Balai ke lembaga administrasi negara, itu tercatat. Jadi apakah itu diselenggarakan oleh dinas atau oleh Balai Diklat Bandung, itu saya pikir sama-sama saja. Pemerintah juga. Nah kita saat ini dengan adanya NIP secara nasional ini kan kita sekarang sudah nggak tahu apakah itu orang dinas, apa orang Kemenag, sama saja menurut saya. Dan untuk pengabdian di bangsa negara kita ini tidak usahlah kita lihat apa kita di dinas atau di Kemenag, sama saja. Yang penting Ibu sekarang ini mendapat tugas untuk pengawas PAI, laksanakanlah dengan baik.
Nah, kalau sudah dilaksanakan dengan baik, jadi Ibu sudah mengikuti ya logo Kementerian Agama itu yang hijau itu ikhlas beramal. Nah di situ, nah, kalau udah di situ sudahlah ini. Nah atau Ibu mau integrasi silahkan ke Kementerian Agama, nanti laporan dengan Kemenak kota maupun kabupaten Ibu tinggal laporkan di situ. Nanti bisa langsung ke Kanwil. Insya Allah akan diakomodasi. Ya kemarin ada teman-teman yang kepengen pindah di Kementerian Agama boleh senang. Karena Kementerian Agama itu kementerian yang menarik luar biasa, ya melayani orang atau masyarakat atau masyarakat ini dari sebelum lahir sampai meninggal itu Kementerian Agama. Kalau Diknas yang hidup-hidup saja orang hidup, ya. Nah, coba bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, ya kalau nggak ada KUA, Bapak Mak kita nikah, nah kita jadi apa coba? Nah kan? Nah, karena Kementerian Agama KUA itulah sehingga nama kita tercatat oleh negara. Jadi anak sah ya. Coba kalau nggak ada KUA. Hah? Repot kan? Benar apa benar? Punten Pak, pernah kami mencoba Pak untuk mutasi ke Kemenag Pak. Nah, dalam masa 2 tahun itu tidak berhasil. Nah, kenapa? Macet di jalan Pak. Karena Ibu kurang ini. Gini Bu, saya ini harus proaktif. Macetnya di mana? Yang penting diterima dulu Bu, Kemenag. Kemenag sudah berhasil Pak, ada sudah. Sudah berhasil. Sudah. Iya. Sekarang orang menarik ya, Pak Heri ya. Iya Pak. Ya itu coba tanya Pak Heri. Nah disinilah kalau Ibu ngikut diklat ini kan sama, nggak ada bedanya Ibu orang Kemenag bukan orang dinas. Ini buktikan bahwa Kementerian Agama itu integrasi. Ya kita nggak pernah beda-bedakan apa orang dinas orang apa. Kalau tugas untuk negara khususnya pembinaan umat melalui pengawas ini, pendidikan ini, kita samakan. Betul apa betul Pak Iri? Nggak pernah bedakan kita Pak Iri ya? Betul. Nggak pernah bedakan. Betul Pak, betul. Nah kalau mau bergabung supaya tambah mantep lagi, wah saya senang yang terbuka. Nah nanti bilang sama Pak Kanwilnya kalau ini. Sudah ini Pak rekomendasi, Pak ini udah ini gitu ya Bu Aminah ya? Iya Pak, siap. Nah, Ibu di Bandung kan ya? Bukan Pak, diangkat dinas, terus dinas di mana? Wilayah Jawa Barat. Kabupaten Cirebon di pendidikan dasar. Jawa Barat juga. Itu Kemenak Kanwilnya itu kawan saya, junior saya itu. Jadi Bu tanya aja ke sana, lapor. Saya ingin gabung kayaknya Kementerian Agama ini, Kementerian Agama yang hebat. Kalau Diknas kan hanya ngurusin orang hidup, kalau Kementerian Agama ngurusi orang dari sebelum lahir sampai meninggal. Nah, kan gitu. Saya ingin di Kementerian Agama gitu Bu. Coba sana. Saya yakin akan diterima dengan senang hati. Saya yakin Bapak Ibu sekalian di sini tidak akan keberatan menerima Bu Aminah integrasi ke Kementerian Agama ya. Ada keberatan? Saya kepengen tahu. Oh, sangat sama sekali ingin sekali Pak kami itu pindah ke Kemenag sebetulnya. Nah, makanya segera urus lagi. Masih berapa tahun lagi? Sayang Pak kalau saya cuma 2 tahun lagi. Ada tapi teman-teman yang lain yang masih muda Pak itu orang. Silakan, monggo yang masih lama ngabdi di Kementerian Agama. Kita kurang loh PNS jujur aja, apalagi pengawas masih kurang kita ini. Ya kalau dari Diknas mau ya kita terima dengan terbuka, betul enggak? Betul. Betul Pak. Nah satu lagi yang perempuan tadi, yang nanya satu lagi. Bu Selvi. Udah lakinya 2 sayang, 2 biar di. Bu Selvi silakan Bu Selvi. Ya terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya Silvi dari Ciamis. Bu Silvi. Berbicara masalah profesionalisme tentunya itu tidak terlepas dari hak ya Pak ya. Nah saat ini menurut saya sendiri merasa prihatin dengan teman-teman non PNS ya di lapangan karena sampai sekarang kan belum menerima haknya ya dari Januari sampai sekarang April gitu. Non PNS ya? Iya non PNS yang sampai sekarang belum menerima haknya sampai sekarang ya dari Januari sampai April ini. Iya, jadi intinya di sisi lain kita harus berbicara masalah profesionalisme, di sisi lain
hak mereka juga belum mereka dapatkan gitu. Menurut Bapak ini seperti apa yang seperti ya. seperti bagaimana? Ya. Gitu? Ibu udah PNS kan? Iya, saya udah PNS, tapi maksudnya ya paham. Saya yang non PNS saya paham. Lapangan gitu, karena kita kan berhadapan langsung dengan guru-guru yang terutama yang non PNS yang sampai sekarang belum menerima haknya gitu. Ya gini Bu Selvi ya, jadi untuk anggaran negara ini ya maaf teman-teman yang mengelola non PNS ini. Kan itu non PNS itu biasanya dibiayai bukan secara ini tapi satkernya. Kalau Ibu di wilayah mana? Kemenak mana? Ciamis, Bapak. Ciamis, berarti Kemenak Kabupaten Ciamis itu yang kemarin menganggarkan kurang ini. Nah, karena terjadi refusing ya, pemangkasan anggaran kemarin ya, penghematan itu, mungkin itu. Ya, sehingga diprosesnya sangat lambat gitu ya. Kemenak ini kalau kami jujur Bapak Ibu sekalian ya, untuk tenaga honorer kami ada sekitar 30 di sini, anggaran kami siapkan ini. Jadi setahun itu plus 13. Nah, kayak kami aja belum ketahuan dapat gaji 13 ya, tapi non ASN itu sudah kita siapkan. Itu sebagai bukti dan kita kemarin betul-betul tidak kita pertahankan betul, jangan sampai di refusing ya, atau di-cut atau dipotong anggaran. Kalau dipotong kasihan, ini menyangkut nasib orang. Nah seperti itu. Nah saya yakin ini mungkin ya, saya bukan nyalahkan ke pihak Ciamis sana, Kemenak Ciamis sana, mungkin masih dalam proses Bu. Tapi saya yakin kok itu nanti akan dapat haknya ya. Anggaran ada, berani nerima menjadi pegawai di situ kan tentunya sudah dihitung, dikalkulasi secara matang. Ya nanti akan memperoleh istilah apa ya? Kalau rapel ya nggak sepatutnya sabar dulu ya, itulah nasib ini non ASN itu loh Pak. Iya itu kan sebenarnya sudah disiapkan itu anggarannya, atau mungkin kelupaan untuk merevisinya tidak secepat itu, sebetulnya di perencanaannya itu ya, perencanaan harus gesit itu nasib orang. Kalau saya tak wanti-wanti di sini perencanaan ini tolong segera. Ini jangan, kalau enggak kita nggak usah nerima pegawai non PNS. Kalau sudah mau nerima tentunya harus sudah ada anggarannya ya, setahun sudah ada, termasuk itu macam-macamnya ya, ada di situ yang diperlukan. Itu barangkali Bu Selvi ya. Ya, terus triknya sama ya Pak ya. Triknya menurut Bapak kita di lapangan menghadapi yang mau tidak semangatnya itu akhirnya kan ada terpengaruh juga. Iya, saya wajar, paham, ngerti ya. Nah ini sebagai Ibu pimpinan di situ jelaskan ya, komunikasi dengan Kemenak yaitu Kemenakan. Kemenak gimana, ada anggaran betul kok enggak, kalau enggak ada solusinya apa? Ya kan gitu ya. Solusi saya yakin bisa lah. Saya tidak akan ngajarikan dalam renang dalam air, tapi saya yakin ada solusinya di situ. Itu di perencanaan biasanya ya, perencanaan yang tidak cepat ya, atau mungkin tidak ada anggaran terima lah, itu jadi masalah. Ini pihak pimpinan juga kalau nggak ada anggaran ya jangan terima. Jadi harus sudah di warning dulu, jangan di bawah di lapangan ini, pimpinan di lapangan ini tidak ada anggaran mau nerima lah, itu akibatnya ya. Karena ini kan tidak dicatat oleh negara langsung. Beda yang PNS dan PNS ini itu sudah secara nasional sudah diinikan. Ibu memperoleh gaji sekian bulan ya, 12 bulan. Plus nanti ada gaji 13, remonnya itu sudah dihitung Bu. Ya, kalau Ibu yang PNS, yang non PNS ini memang tidak secara nasional ya, itu tugasnya masing-masing satker. Nah, satker ya. Kalau memang tidak profesional ya nggak usah diangkat. Kan gitu aja. Kalau tidak ini gampang kok, itu bisa diselesaikan dengan satkernya, cukup satkernya. Beda kalau yang PNS itu prosedur. Jadi tidak semena-mena, nggak bisa semena-mena atasan itu membertiin itu. Kepala sekolah membertikan guru. Yang PNS itu nggak bisa semena-mena, harus melalui prosedur, harus ada BAP macam-macam lah. Ya, beda kalau yang non PNS. Nah soal gaji tadi itu mungkin itu ya. Kalau saya kok lebih cenderung kurang gesetnya pengelola atau perencana keuangan itu tadi.
sehingga sampai terlambat bayar berbulan-bulan itu. Itu Bu ya. Oke, satu lagi yang perempuan ini, satu lagi. Apa tuh? Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Saya yang Bu Eli. Ya. Ya. Ya Pak. Ya, Bu Eli dari mana Bu Eli? Saya ada pengawas PAI Kemenag Kota Sukabumi, Jauh. Ya, Bu Eli, silakan Bu Eli. Ya, terima kasih Pak waktunya. Saya merasa bangga bisa bertemu dengan Bapak, apalagi materi ini sangat sesuai dengan kami di lapangan. Baik. Tadi Bapak telah mengutip tentang Tukin, Pak. Nah, kami di Kemenag satu-satunya pengawas PAI dan guru PAI yang belum mendapatkan Tukin dari tahun 2019 sampai sekarang gitu. 19? Ya. Pengawas madrasah sudah, kalau pengawas PAI dan GPAI yang mengajar di sekolah umum itu sampai sekarang belum. Oh, sekolah umum ya Bu ya? PAI sekolah umum ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Eli ya, itulah. Betul, kemarin teman saya, direktur Pak siapa namanya, Dr. Jen ya, itu bicara tentang ya tadi Ibu, kasus Ibu tadi. Ini kan masih debatable. Sebetulnya yang berikan Tukin itu dinas atau Kementerian Agama. Ya kan gitu, karena Ibu bertugas di umum, di sekolah umum, bukan madrasah. Kan gitu Bu ya. Inilah yang menjadi kendala. Nah, ini perlu merapatkan barisan kawan-kawan ya, terutama ini Pak Jen itu sebagai guru-guru apa itu, direktur guru apa gitu ya. Itu agar dengan Kementerian Pendidikan Nasional duduk bareng. Selesaikan di situ. Kalau sampai 2019 sampai sekarang ini nanti terhutang ini. Jangan sampai negara itu hutang kepada para pengawas seperti Ibu Eli ini. Duit ada kita. Cuman karena tadi itu ya. Kewenangan kita ini kan masih ini. Tapi saya pastikan kalau yang madrasah sudah selesai semua. Saya pastikan ya. Saya pastikan sudah selesai. Tidak ada. Nah, ini Bu masih debatable di situ. Duit ada. Nah, kemarin itu sekian triliun itu untuk itu ya. Jadi negara, ya saya harus bangga sebagai warga negara Indonesia bahwa negara kita ini mampu kaya. Apa buktinya? Meskipun resesi, kita tetap memperoleh gaji. Tidak ada namanya PNS di PHK. Ya nggak Bu Eli? Ya, Pak. Nah, bukti. Kita harus bangga, harus senang kita. Nah, itulah akhirnya kita harus komitmen, ya tadi yang disampaikan dengan Pak Burhan tadi, komitmen sesuai dengan kita bekerja dengan benar-benar rajin ya. Karena negara sudah memfasilitasi kita kok. Ya. Boleh saya Kabar aja Bu Eli ya. Ya Pak, terima kasih. Jadi pengawas PAI dari Kemenag aja dengan GPA yang belum. Kalau pengawas PAI dari dinas sudah. Gitu. Nah makanya ini kan karena ini. Tapi kemarin dengar saya kasih bocoran sedikit. Katanya sudah memperoleh titik terang. Ya, insya Allah tinggal nunggu waktu saja. Amin. Sudah dieksekusi ya. Mudah-mudahan benar yang omongan beliau itu. Kemarin waktu Rakernas ketemu dengan saya. Teman saya direktur itu ya di Dijen Pendidikan, saudara Jen itu Pak Jen itu nyampaikan seperti itu. Artinya apa? Di sini menjadi angin segar bagi kita semua. Sabar ya Bu ya. Ini kok ya, sabar. Satu lagi yang laki-laki tadi yang protes tadi. Satu lagi. Klarifikasi boleh Pak? Saya Muhammad Rifki dari Kota Bandung. Muhammad Rifki. Ya, klarifikasi saja. Pak Rifki ya. Informasi tentang Tukin untuk guru dan pengawas PAI itu akan dibayarkan selisihnya karena sudah mendapatkan sertifikasi. Itu dulu terhitung dari tahun 2015, kemudian kemarin ada informasi lagi terhitung dari tahun 2018 untuk Jawa Barat. Karena kenapa? Karena sudah ada regulasi bahwa guru dan pengawas PAI yang bekerja di dinas itu akan mendapatkan Tukin dan selisihnya akan diserahkan. Dan sudah ada regulasi, bahkan sudah ada juknisnya dan rencana akan dicairkan selisih Tukinnya itu awal tahun ini, bulan Juli. Tinggal eksekusi ya. Tapi ternyata di
setiap Kanwil itu masih memverifikasi sehingga diundur lagi pencairan selisih tukinnya, dan rencana insya Allah tahun 2022 setelah verifikasi selesai. Lama bener masih. Jangan sampai ada yang tertinggal satu guru atau satu pengawas. Jadi sekarang masih verifikasi Pak. Itu informasi yang saya dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifki, itu tambahan informasi. Jadi betul saya tekankan di sini, jangan sampai negara itu berhutang kepada pengawas atau pada guru. Harus segera diselesaikan itu. Maka kemarin semangat perintah oleh Pak Menteri, Pak Dirjen, agar segera dieksekusi selisih tadi bicara. Tapi saya yakin duitnya ada Bu, nggak usah khawatir Bu. Itu nanti rapel Bu, Bu Ele Insya Allah rapel Bu. Dapat nanti kalau cair, berikan informasi Udah cair. Allah. Terima kasih Pak. Belum cair aja yang dengar. Setelah cair diam-diam Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, saya sangat bangga, sangat berterima kasih bisa komunikasi, bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian meskipun melalui Zoom ini. Inilah yang bisa kita lakukan Kementerian Agama melalui Balai Diklat Bandung ini. Saya terima kasih teman-teman saya difasilitasi, terutama Pak Heli Hilmansyah ini bisa memfasilitasi saya dengan teman-teman para pengawas yang senior yang hebat-hebat ini. Saya titip aja titip, tetaplah pengabdian kepada Kementerian Agama, jangan luntur silakan bumi kunjang kanjing, langit kelap-kelap, tapi pengabdian Bapak Ibu di Kementerian Agama ini jangan luntur sebagai ujung tombak, sebagai perwakilan satker-satker masing-masing titik Kementerian Agama, mari kita jaga dengan baik agar masyarakat ini semakin paham, semakin ngerti Kementerian Agama. Kementerian Agama itu sangat berat, ngurusi umat sebelum lahir sampai meninggal. Itu Kementerian Agama. Kalau kementerian lain hanya ngurusi orang hidup saja. Kementerian Agama ini, tapi dengan SDM seperti Bapak Ibu sekalian yang hebat-hebat ini, insya Allah ke depan Kementerian Agama akan lebih baik dari sekarang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Kapus. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih Pak Kapus atas pemaparannya, dan ditunggu kehadirannya di Balai Diklat Kebun Bandung Pak, karena sejak menjabat Bapak belum pernah ke BDK Bandung Pak. Nah insya Allah tidak juga masa mau nyelonok sendiri ke sana Siap Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, kita doakan juga Pak Kapus agar tetap diberikan kesehatan dan kesehatan, karena beliau sangat sibuk sekali aktivitasnya. Kita berdoa bersama-sama agar Pak Kapus dan kita semua diberikan kesehatan, terbebas dari COVID-19 dan penyakit-penyakit lainnya. Baik Bapak dan Ibu, kita tutup sesi. Foto dulu. Siap. Oke. Ya, terima kasih. Selamat Ya, terima kasih Pak Kapus. Kita akhiri sesi ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Baik, untuk para peserta ikuti lagi kegiatan sesuai dengan